Oke, sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina bil qasimil mustafa Muhammad wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul kembali. Syukur, bersambung syukur. Mudah-mudahan setiap amal kita, setiap tindakan kita, dan setiap niat kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan Amin. keberkahan dalam kehidupan kita, menciptakan kebahagiaan sedikit demi sedikit, yang penting berkah. Eh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kajian kita setiap Sabtu terkait ayat cahaya. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, alhamdulillahnya selalu dimulur ya, sama Mas Koam, sama Mas Rizal, terkait pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi yang telah kita lalui bersama. Sampai di pertemuan yang ketiga kayaknya, tiga ya, Sekarang dua. yang ketiga, Sat. Yang ketiga ini kita telah kurang lebih berbicara tentang apa urgensinya ayat cahaya ini, apa makna cahaya, juga bagaimana memaknai cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Apakah cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cahaya yang bersifat majas atau cahaya yang bersifat hakiki? Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan coba bersama-sama berbincang atau sharing ya tentang makna dari as-sama nurus samawat wal ard. Kalau kemarin itu kan Allahu nurus samawati wal ard gitu ya. Kalau sekarang kita bahas tentang nurus samawat wal ardnya aja gitu. Jadi kalau yang kemarin kita ngebahas tentang subjek plus predikatnya gitu ya. Bahwa predikat itu adalah predikat yang hakiki atau majas. Bahwa predikat itu adalah predikat yang hakiki atau majas buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan coba membahas tentang nurus samawati wal ardnya, yaitu predikatnya aja. Saya izin share slide dulu. Slide-nya udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Sat. Uh, Bentar, mana kemarin tuh? Bersini ya. Ini yang sudah. Nah, Ini ya. sudah juga. Oke. Nah, kemarin ini yang tadi sempat disinggung ya sama Ya. Mas Koam tentang pandangannya Imam Ghazali. Apa itu cahaya, dan bahwa cahayanya Allah itu adalah satu-satunya yang layak disebut sebagai cahaya gitu ya. Nah, dan ini predikatnya bukanlah predikat yang bersifat majas. Dan bahkan saking inginnya Tuhan gitu ya untuk membuktikan kehakikian predikat nurus samawati wal ard ini, sampai Tuhan itu tidak cukup menyebutkan Allahu nurun saja
gitu ya. Tapi Allahu nurus Sama. samawat wal ard, gitu ya. Bahwa semua cahaya yang kita kira hakiki yang ada di langit dan di bumi ini pada hakikatnya adalah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Sama seperti kadang-kadang kan kita baca misalnya di surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal Allah itu bisa aja menyifati dirinya dan mencukupkan penyifatannya itu pada Rabbul alam, Allahu Rabbun gitu ya. Tapi kenapa perlu ada penekanan pada al-alamin gitu ya? Karena ya kita perlu memahami bahwa seluruhnya ini secara hakiki itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Penekanan-penekanan seperti ini untuk menunjukkan betapa hakikinya penyifatan tersebut. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan ayat-ayat seperti Allahu nurus samawati wal ard, ini artinya adalah Allah itu sedang mendeklarasikan dirinya sebagai Nurul Anwar. Gitu ya. Apa itu Nurul Anwar? Itu adalah cahaya, segala cahaya. Jadi nurus samawat wal ard ini menurut sebagian mufasir bisa diparafrase dan bisa disepadankan dengan kata Nurul Anwar. Jadi jika ada cahaya yang paling cahaya gitu ya, itu adalah nurus samawati wal ard. Itulah sang Nurul Anwar. Gitu ya. Cahayanya segala cahaya. Nah, ini senada nih dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 84 di mana Allah berfirman wa huwal a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah, adalah Tuhan, adalah sembahan di langit dan juga sembahan di Hmm. bumi. Gitu. Jadi jangan Anda kira Tuhan itu hanya menjadi Tuhan cuma di bumi aja atau Tuhan menjadi Tuhan hanya di langit saja. Gitu. Tapi Tuhan itu beyond gitu ya. Tuhan itu melampaui langit dan bumi. Dimanapun itu Tuhan itu tetaplah Tuhan. Mau itu di langit mau ataupun itu di bumi. Ya, cahaya juga seperti itu. Jadi jangan dikira cahaya Tuhan itu bisa dibatasi hanya pada apa yang ada di langit dan bumi. Enggak, lebih daripada langit dan bumi. Kalau ada bahasa yang lebih lugas mungkin dialah cahayanya. Gitu. Dialah Tuhannya. Nah, ini semuanya memberikan perspektif kepada kita bahwa ilahun yang ada di sama gitu atau ilahun yang ada di ard, Tuhan itu adalah ilah, melampaui segala cahaya yang ada di sama juga cahaya yang ada di art, dialah sang cahaya. Nah, perspektif ini penting ya untuk kita uh, mungkin hayati supaya kita bisa memahami bahwa segala sesuatu itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelan-pelan kita coba masuk ke pembahasan as-samawat wal ard. Apa sih kira-kira yang dimaksud cahaya langit dan bumi? Apa yang dimaksud sebagai cahaya langit dan bumi? Apa yang dimaksud dengan cahaya langit dan bumi? Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kalau masih ingat diskursus kita di surat Asy-Syams, langit itu sempat kita maknai sebagai simbol apa ya? Langit itu di surat Asyam ya, Ustaz? Hmm, bolehlah Yang masih kita ingat Bapak Ibu di kolom chatnya kita mungkin. Hmm. diskusi dulu sebentar. Dari Bu Enda katanya jiwa, langit itu adalah jiwa. Oke, terus ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu, kira-kira kolbu katanya ada yang bumi sama dengan
jasad, langit sama dengan jiwa. Ada juga yang menyebutkan kolbu dari Abu Rahmat Jelita, batin berarti Iya. Jadi memang bertingkat-tingkat ya. Jadi tingkatan yang lebih rendah itu selalu menjadi art buat tingkatan yang lebih tinggi. Nah, tingkatan yang tinggi itu ketika dia adalah ketika dia kita bandingkan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi itu maka menjadi art juga gitu. Bahkan jika pada awalnya itu dia itu adalah sama. Maka jika jiwa kita ini alam diri kita ini kita persepsi sebagai realitas, sebagai wujud yang memiliki tingkatan-tingkatan, maka setiap tingkatan yang rendah itu bisa disebut sebagai art, gitu, untuk tingkatan yang lebih tinggi dan tingkatan yang tinggi itu bisa disebut sebagai sama. Maka jika kita relasikan jiwa dengan badan, maka jiwa itu adalah samanya buat badan dan badan itu adalah alatnya. Tapi jiwa ini sendiri jika kita bandingkan dengan ruh, gitu nafs, kita bandingkan dengan ruh, maka ruh itu adalah samanya, ruh itu adalah langitnya, dan badan ini adalah art. jiwa nafs itu adalah artnya, gitu ya. Dan perbedaan antara jiwa dan ruh itu kan kita sudah sering tekankan gitu ya, bahwa di alam ruh itu semuanya eh, tanpa tanpa bentuk gitu ya dan semuanya itu murni tanpa ada eh, atribut-atribut materi sementara di alam jiwa itu seperti di alam mimpi gitu ya yang disebut sebagai alam misal atau alam barzakh dalam istilah syariat itu adalah alam yang tidak materi tapi masih memiliki atribut-atribut materi gitu ya. Makanya kalau kita mimpi itu ya ya kita juga masih melihat mimpi kita dan menyaksikan mimpi kita dalam pola-pola materi. Meskipun nanti materinya bisa melawan hukum-hukum yang ada di alam ini gitu ya. Kadang-kadang kudanya itu kakinya 8 gitu ya. Atau mungkin singanya misalkan bisa berenang gitu kan. Nah, itu kan simbol-simbol yang meskipun masih materi tapi sudah tidak terlalu terikat dengan atribut-atribut materi ini. Gitu ya. Jadi langit dan bumi di sini ini bisa kita pahami dalam pola yang esoterik atau juga bisa dalam pola yang eksoterik. Eksoterik itu yang lahiriah. Bahwa ya langit dan bumi ini punya tingkatan-tingkatan cahayanya, gitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua kan ada cahaya di bumi ini pun sebetulnya masih ada tingkatan-tingkatannya sebagaimana atmosfer juga kan ada tingkatannya. Mungkin kita sudah tidak mampu lagi tuh untuk menangkap cahaya-cahaya yang ada di gelombang gamma gitu kan. Nah, bagaimana bila cahayanya itu sampai ke tingkatan kalau istilahnya para pemikir sekarang itu celestial light. Walaupun celestial light itu misalnya cahaya langit istilahnya, cahaya heavenly light gitu, cahaya surga gitu. Nah, ini cahaya-cahaya yang mungkin sudah sama sekali tidak bisa kita cerap. Bahkan untuk level cahaya materi saja kita kewalahan bagaimana gitu. Bila level cahayanya itu sampai ke level langit. Makanya unik sebetulnya bagaimana Al-Qur'an menyebutkan kata samawat itu dalam bentuk jamak sementara kata art itu dalam bentuk tunggal. Ada yang notice nggak? Ada yang memperhatikan nggak? Kan Ya, nurus samawat wal art. ard. Nah, Ya. art ini tidak diungkapkan dalam bentuk jamak, tapi cuma samawatnya aja yang diungkap dalam bentuk jamak. Kira-kira Tuhan ingin memberikan pesan apa kepada kita tentang bentuk jamaknya langit dan bentuk tunggalnya bumi? Boleh sambil olahraga pagi mungkin. Boleh mungkin didiskusikan di kolom chat ya. Mengapa eh, kira-kira mengapa samanya ini langitnya ini jamak sedangkan artnya ini tidak jamak gitu ya.
Bumi Bahkan cuma tidak satu, tidak langit tidak menjadi menggambarkan ardin. alam semesta yang sangat luas. Nah, Hmm. dari bumi langit luas, bumi sempit. Dari beberapa Hmm. cerita, langit berlapis-lapis atau langit banyak alamnya. Hmm. Iya. Iya, betul ya. Jadi memang kebanyakan mufasir itu ingin berpandangan bahwa pesan ayat ini ingin menyampaikan pada kita bahwa alam semesta itu jangan kalian kira cuma terbatas pada bumi ini loh, gitu ya. Yang ada di langit itu jauh lebih dalam, lebih rumit perjalanannya dibanding apa yang ada di bumi gitu, bahwa tingkatan semesta ini adalah tingkatan yang mungkin tidak bisa dihitung. Jika dalam sebagian ayat disebutkan bahwa langit itu ada tujuh gitu ya, sebagian bahkan meyakini tujuh di situ aja lil kasroh gitu ya, maknanya itu untuk menunjukkan banyak, seperti misalnya ketika dikatakan kebaikannya itu lebih baik daripada 1.000 malam. Nah, seribunya itu bukan untuk persis kuantitas gitu ya, tapi untuk menunjukkan betapa mulianya dan betapa banyaknya. Dan tujuh itu pun ketika kita kaitkan dengan langit, tujuhnya itu juga bukan untuk hakiki gitu ya, tapi menunjukkan betapa tingkatan langit itu adalah tingkatan yang sangat banyak. Dan kita itu kadang-kadang terperangkap di alam bumi ini ya, kita terperangkap di alam materi ini, sehingga kita kira yang ada dan yang terbaik itu hanya bumi ini saja. Maka kisah kita itu sama seperti kisahnya kata ulama janin gitu ya, yang dia saking nyamannya di perut ibunya gitu kan, saking enaknya di perut ibunya selama 9 bulan, sampai-sampai dia kira seluruh alam semesta ini hanya ada di perut ibunya itu. Makanya ketika dia lahir ke dunia ini, katanya para ulama, dia kemudian menangis gitu ya. Karena dia takut ini alam apa gitu ya. Dia biasanya mungkin dulu kalau makan tidak perlu berusaha gitu kan. Sekarang kalau dia makan dia harus cari-cari dulu gitu kan, sumber makanannya. Nah, ini sesuatu yang baru buat dia. Ini sesuatu yang lain buat dia. Akhirnya ini menakutkan buat dia. Selama ini dia, sorry, selama ini dia mengira bahwa alam ini terbatas hanya pada alam janin saja. Ternyata di dunia, ya ternyata dunia enak. Ternyata dunia lebih luas. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ternyata dunia ini lebih luas daripada yang dia kira. Ternyata lebih, dunia ini seiring berjalannya waktu lebih uh, menarik dibanding alam janin gitu. Sesuatu yang ia takutkan di awal itu ternyata sesuatu yang sangat membahagiakan pada akhirnya. Nah, akhirnya sudah terbiasalah di bumi ini gitu kan. Nah, akhirnya bumi ini jadi janin yang baru nih buat manusia. Gitu ya. Akhirnya kita dikandung sama bumi ini, sama ibu pertiwi ini, gitu ya, sampai-sampai kita nyaman dan kita takut kalau kita harus keluar dari bumi ini. Kita khawatir kalau kita harus meninggalkan bumi ini. Itulah yang kemudian di alam akhirat digambarkan bahwa manusia-manusia akan saking takutnya gitu ya sama alam akhirat, sampai mereka berlarian satu sama lain, padahal dulu mereka itu sanak keluarga, bahkan ibu dan anak, orang tua dan anak gitu ya, pasangan. Kenapa? Karena saking asingnya alam baru yang bernama akhirat itu gitu ya. Nah, tapi insya Allah kemudian seiring fase yang berlalu di alam akhirat pun kita akan semakin akrab dengan alam akhirat gitu. Jadi
Kenapa tidak gitu ya? Kita memulai keakraban kita dari alam bumi ini sehingga kita menantikan momen kita lahir kembali nanti di hari akhirat dan kita tidak lagi ketakutan gitu ya ketika kita memasuki alam ya, para itu ya, tentang ada kendala teknis Ya, betul-betul Pak. ya. Ya bisa Lanjut lanjut. ya. Ya, ya. Jadi saya ulangi bahwa para arif itu sampai uh, kalau ditanya gitu ya, tentang jalan langit, mereka akan menjawab bahwa aku lebih mengetahui jalan yang ada di langit daripada jalan yang ada di bumi. Kira-kira maknanya apa ya? Kok mereka bilang bahwa aku lebih mengetahui jalan yang ada di langit daripada jalan yang ada di bumi? Apakah itu berarti bahwa mereka tidak mengetahui jalan-jalan yang ada di bumi ini? Kan ungkapannya itu adalah aku lebih mengetahui jalan yang ada di langit daripada jalan yang ada di bumi. Gitu ya. Apakah ungkapan ini bermakna bahwa dia kemudian tidak mengetahui jalan yang ada di bumi ini? Atau maknanya justru sebaliknya, jalan yang ada di bumi ini terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jalan yang ada di langit, sehingga yang aku ketahui itu lebih banyak jalan yang ada di langit ketimbang jalan yang ada di bumi. Jadi banyaknya pengetahuan tentang jalan yang ada di langit ini, gitu ya, itu adalah kelaziman dari memang luasnya, rumitnya, gitu ya, dan panjangnya perjalanan yang ada di langit ketimbang perjalanan yang ada di bumi. Bukan karena tidak tahu jalan yang ada di bumi. Nah, ini penting ketika kita kemudian menafsirkan ayat-ayat seperti Allah berfirman, um, in anallaha alamul guyub misalkan gitu ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui yang gaib. Apakah artinya Allah tidak mengetahui yang syahadah? Apakah artinya Allah tidak mengetahui yang tampak? Apakah artinya Allah hanya mengetahui yang gaib? Gitu. Ketika Tuhan berfirman bahwa dialah yang mengetahui atau yang maha mengetahui segala perkara gaib. Gitu. Ya, ini artinya perkara gaib aja dia tahu, apalagi perkara yang nyata. Gitu. Jalan langit aja, misalkan dia tahu, apalagi cuma jalan yang ada di bumi. Gitu kan. Nah ini makanya kemudian kata sama di sini pun akhirnya dibentuk dengan pendekatan yang plural gitu ya untuk menunjukkan betapa jalan-jalan di sana perjalanan panjang kita itu betul-betul adalah perjalanan yang bertingkat-tingkat, berlevel-level dan membutuhkan sebuah kesadaran yang semakin dalam setiap saatnya. Jadi langit dan bumi ini gitu ya dengan semua apanya tingkatan-tingkatannya itu bisa kita pahami sebagai simbol dari cahayanya Tuhan, cahayanya Allah yang makin menyempit dan menyempit di setiap levelnya. Saya ulangi ya. Jadi cahaya langit dan bumi ini bisa kita pahami sebagai cahayanya Allah gitu ya. Jadi ada cahayanya Allah gitu ya. Pakai imajinasi boleh lah ya. Kita ada cahayanya Allah, ada cahaya yang ada di langit. Cahaya di langit pertama beda dengan cahaya di langit kedua. Begitu terus sampai langit misalkan yang paling rendah sampai dia ada di langit yang ada di bumi ini. Jadi semakin dia turun gitu ya, maka semakin menyempit pula cahaya tersebut gitu ya.
saking sempitnya cahaya tersebut sampai-sampai bisa jadi kita terasing dari cahaya yang lebih tinggi lagi. Dan nauzubillah gitu ya, bukan hanya terasing dari cahaya yang lebih tinggi, kita bahkan bisa membenci cahaya yang lebih tinggi itu. Ya. Karena kisah kita itu tadi ya, seperti kisah bayi yang pada awalnya itu membenci alam dunia. Nah, udah asyik di dunia, benci sama akhirat gitu kan. Sudah asik di akhirat gitu ya. Nah, akhirat ini juga ada jebakannya gitu kan. Udah asik di akhirat, akhirnya lupa sama perjalanan akhirat itu masih panjang gitu ya. Bahwa tingkatan-tingkatan surga pun masih tinggi gitu kan. Ada yang motivasi-motivasi surgawinya itu adalah untuk persis seperti motivasi duniawinya gitu. Karena di duniawinya nggak kedapetan gitu ya. Pengen dibales di akhirat gitu. Semua hasrat duniawinya. Gitu. Ada orang yang enggak, hasratnya memang udah ukhrawi dari awal, masuk ke akhirat pun memang dengan hasrat ukhrawi. Saya nggak bilang itu salah ya, hasrat duniawi untuk masuk akhirat, gitu ya. Tapi Tuhan itu ingin kita lebih jauh dari sekedar hasrat duniawi tadi, gitu ya. Jadi kita masuk surga yang memang surganya itu sudah bukan lagi dipredikatkan dengan air susu yang mengalir atau bidadari bidadara gitu kan, buah-buahan dan lain sebagainya yang masih dalam konteks hasrat duniawi ini. Jadi di setiap levelnya itu kemudian kita perlu pada keakraban yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tuh jadi ingat ceritanya eh, masyarakat yang belum pernah lihat gajah itu. Pernah dengar nggak ceritanya? Oh, Mbak. Kayaknya sering tuh, sering dengar. Jadi ada satu bangsa gitu ya, yang dia belum pernah lihat gajah. Ya sama sebetulnya orang Arab itu juga kayak gitu ya. Orang Arab itu sebetulnya dulu belum pernah lihat gajah. Saking mewahnya gajah itu sampai dibikin satu surat gitu kan yang namanya Alfil. ya Alfil gitu ya. Jadi Abraha itu ngambil satu hewan yang hewannya itu kayak istilahnya sekarang ini tank lah ya gitu ya. Jadi emang beda ini onta sama gajah ini kan jauh lah kan, bisa angkat banyak, baru bisa daya hancurnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Bingung mereka kok bisa ada hewan seperti itu. Nah, jadi zaman dulu itu memang mengherankan gajah itu. Ada satu masyarakat yang belum pernah lihat gajah gitu ya. Akhirnya dibawain gajah ke tempat mereka cuma dalam ruangan yang gelap gitu kan. Nah, di ruangan gelap itu kemudian beberapa orang disuruh masuk untuk meraba-raba gajah itu. Ya, mereka kan belum pernah lihat gajah ya. Nah, sebagian kedapatan kakinya gajah gitu ya. Sebagian kedapatan telinganya gajah, sebagian kedapatan misalkan belalainya gajah, sebagian kedapatan badannya gajah gitu ya. Nah, ketika ditanya suruh keluar lah, udah selesai. Udah lihat makhluk apa itu. Suruh keluar lah, suruh ngejelasin apa yang tadi kamu eh, lihat, bisa nggak kamu jelasin makhluk apa itu. Sebagian yang pegang kakinya gajah itu bilang bahwa yang saya pegang tadi itu adalah tiang, kata dia. Tiang yang kokoh gitu kan. Sebagian lagi yang pegang badannya bilang, wah saya tadi pegang ranjang yang besar, kata dia. Sebagian lagi yang pegang telinganya bilang saya pegang balonnya tapi kayak agak rata, tapi lembut, tapi gimana, kata dia. Gitu kan. Ya, sebagian lagi yang pegang belalainya bilang saya kayak tadinya kayak trompet gitu kan. Nah, coba digabung aja tuh makhluk jadi apa, trompet campur ranjang campur balon campur campur tiang, kira-kira jadi gajah atau enggak? Enggak ya gitu kan. Nah, itu pengetahuan kita yang sedikit ini gitu. Kadang-kadang kisahnya sama kayak kisah orang yang ngelihat gajah dalam kegelapan gitu ya. Jadi kita kira dunia ini ya cuma seperti tiang itu aja gitu, seperti kaki gajah. Padahal itu sama sekali bukan gajah gitu kan. Ya, tiang di mana, gajah di mana gitu ya. Trompet di mana, gajah di mana gitu kan. Ranjang, balon dan lain sebagainya pun seperti itu. Nah, makanya spirit yang berusaha ditanamkan mungkin dari pesan ya, mungkin berusaha ditanamkan kepada kita melalui
kalimat as-samawat ini dalam bentuk jamak ini adalah supaya kita itu terus meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan kesadaran kita, dan makin harinya kita makin bisa melihat dalam tanda petik gajah itu dalam bentuk yang utuh gitu ya, supaya tidak parsial, tidak fragmen-fragmen, dan tidak terperangkap oleh hayalan-hayalan kita semuanya. Sebagian lain gitu ya dari kata as-samawat wal ard ini kemudian me- menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan langit dan bumi di sini ialah bayangan-bayangan dari cahayanya Allah. Jadi kenapa perlu ada as-samawat wal ard? Karena cahaya itu hakikatnya hanya satu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sisanya itu baik yang ada di langit gitu ya dengan semua kompleksitasnya maupun yang ada di bumi yang kita kira kompleks ini gitu kan. Itu semua hanyalah bayangan-bayangan dari satu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bayangan itu ada atau tidak ya? Dibilang ada kayak nggak ada gitu ya. Dibilang tidak ada juga ada gitu. Misalkan kita sekarang nih naruh lemari, kita lihat di kolongnya gitu kan, gelap itu, ya kan. Itu kegelapan itu ada atau enggak ya? Gelap itu adalah cahaya gitu ya, yang terbatas, yang saking terbatasnya cahayanya sampai dia itu betul-betul seperti tidak ada. Nah, as-samawat wal ard ini gitu ya. Itu semuanya itu seperti cahaya yang ada di kolong lemari itu, yang gelap-gelap itu. Gitu. Memang mereka semua itu memantulkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi gitu ya, pada hakikatnya mereka itu hanyalah bayangan-bayangan. Kalau di ayat yang lalu masih ada ingat ya. Allah sampai menyamakan gitu, apakah sama cahaya dengan kegelapan? Apakah sama gitu kan yang melihat dengan yang buta, apakah sama yang bayangan gitu ya dengan yang benderang gitu kan. Nah, ingat kan ayatnya. Nah itu semuanya akhirnya menjadi inspirasi gitu kan buat para ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan langit dan bumi di sini adalah bayangan-bayangannya cahaya, satu cahaya itu. Bahkan kalau saya ingat ayat wamain gimana ayat itu saya agak-agak lupa. Cuman ada satu ayat yang unik yang menjelaskan bahwa wama indallahi baq. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya. Wama indallahi wama indakum yanfat gitu. Yanfat itu nun, fa dan dal. Nafad. Nafad itu adalah batasan. Batasan itu sesuatu yang sebetulnya udah di ujung tuh. Misalnya nih, saya ambil contoh. Misalnya ada buku nih kan. Nah, buku ini dia dari ujung sini sampai ujung sini gitu ya. Nah, ujung sininya ini disebut sebagai nafatnya gitu ya. Nah, nafatnya buku ini gitu ya. Nafatnya buku ini nih. Nah, ini kira-kira ada apa enggak gitu ya. Nah, Al-Qur'an tuh bilang kayak gitu. Al-Quran bilang bahwa segala sesuatu yang ada di sisi kalian, bahkan kalian itu adalah nafat. Jadi keberadaan kalian itu seperti nafat ini, seperti batasan-batasan ini. Antara ada dan tiada. Gitu ya. Nah, langit dan bumi, gitu. Langit dan bumi itu juga seperti nafat-nafat itu. Seperti nafat-nafat itu, seperti batasan-batasan itu. Dan itu adalah cahaya bayangan-bayangan aja untuk cahayanya. Gitu. Kalau istilahnya tadi Mas Rizal tadi itu kan itu semuanya seperti cahaya-cahayanya sorry cerminnya Tuhan saja gitu. Jadi cuma seperti pecahan-pecahannya Tuhan pecahan-pecahan kaca yang menampilkan cahayanya
Tuhan saja. Jadi cahayanya itu cuma ada satu dan selalu ada satu. Tapi cermin yang terpecah-pecah ini yang kemudian seperti banyak membentuk samawat bahkan dan juga membentuk art. Jadi tugas kita adalah mengumpulkan cermin kita sebesar mungkin, seluas mungkin dan sejernih sejernih mungkin. Saya jadi ingat lagi cerita ini tentang dua orang pelukis gitu ya. Jadi ada dua orang pelukis dipanggil sama raja gitu ya, untuk menciptakan lukisan yang paling hebat gitu ya. Wah, awalnya sebetulnya sayembara gitu kan. Akhirnya mengerucut cuma tinggal dua pelukis. Nah, dua pelukis ini akhirnya dikasih waktu beberapa hari untuk bikin lukisan yang paling indah. Satunya dari Cina ceritanya gitu ya, atau nggak usah sebut negara lah. Ya, satunya dari negeri mana, yang lagi dari negeri A, atau lagi dari negeri B, gitu kan. Nah, akhirnya yang ini karena memang terkenal mahir gitu ya, pelukis yang satu ini, wah dia bikin megah betul. Lukisan itu megah betul. Wah, ada ornamen-ornamennya, campuran warnanya, gitu ya, polanya gitu dibikin. Jadi mereka dikasih ruangan besar tuh, dikasih ruangan besar kayak satu hall gitu ya, kayak satu balai gitu kan, satu ruangan besar. Di situ dibagi dua, dikasih tirai. Nah, di tirai yang satu ngelukis indah, megah, penuh ornamen dan pola yang kompleks gitu ya. Dan yang satunya lagi ini nggak ketahuan dia ngapain, kok nggak ada suaranya. Yang sebelah pinggir sibuk, yang satunya lagi kok diem banget sampai tiba akhir tenggat waktu untuk penilaian gitu kan, udah katakan udah 7 hari gitu. Akhirnya orang masuk dulu ke dalam, kan dikasih tirai ya, lihat dulu sisi yang satu, wah takjub semua, tepuk tangan semua, bahkan ada yang sampai terkagum-kagum gitu kan, ini emang ini masterpiece, ini karya luar biasa, sampai mereka bingung siapa yang bisa ngalahin karya sehebat dan secantik ini. Udahlah dia bilang, wah ini kalau ada yang lebih hebat lagi harusnya gitu ya, harusnya kalau ada yang lebih hebat lagi nih kita udah nggak bisa bisa berbicara lagi nih bagaimana hebatnya. Akhirnya pelan-pelan dibukalah tirai itu kan untuk melihat apa yang dilakukan sama satu pelukis yang lain. Apalagi pelukisnya ini mencurigakan, diem aja gitu kan, ini ngelukis apa gitu kan, kok nggak ada suaranya sama sekali, nggak ada tanda-tanda pergerakan, jangan-jangan nggak tahu juga ini masih hidup atau enggak. Pas dibuka tirainya kaget semua orang. Kenapa? Karena ternyata pelukis yang kedua nggak ngelukis apa-apa. Yang dilakukan sama dia adalah apa? Bikin cermin yang paling jernih. Dia cuma pasang cermin yang paling luas yang bisa memantulkan cahaya lukisan dari pelukis yang pertama. Jadi semua lukisan yang dibikin oleh pelukis di sampingnya itu terpantul dengan persis oleh cermin yang dibikin oleh pelukis kedua. Gitu ya. Nah ini cerita simbol gitu ya, betapa mungkin tugas kita itu hanyalah menyediakan cermin yang paling jernih gitu ya, untuk memantulkan gambaran yang paling paling indah gitu kan. Dan kita ini memang bayangan-bayangannya dari satu cahaya yang paling besar gitu ya. Ya, tapi apakah kita bisa menjadi bayangan-bayangan yang terpanjang atau enggak? Gitu ya. Apakah kita bisa menjadi cermin yang paling murni, jernih gitu ya, dan paling luas atau enggak? Gitu kan. Nah, ini mungkin spirit yang bisa kita tangkap dari makna as-samawat wal ard. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, melanjutkan ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi. Gitu kan? Nah, kata setelahnya itu adalah masalu nurihi. Jadi permisalan cahayanya gitu kan.
permisalan cahayanya. Nah, di sini kita perlu sedikit aware gitu ya, bahwa ada pergantian pola nih dari cara Tuhan menuturkan cahaya. Dari model Allahu nurus samawati wal ard menuju masalu nurihi. Jadi yang satu disandingkan dengan as-samawat wal ard, gitu kan? Nurus samawat wal ard. Yang satu lagi disandingkan dengan Allah sendiri, nurihi, haknya itu kembali ke Allah. Bisa dirasakan ya perbedaannya, ya, pergantian polanya. Jadi yang pertama nurus samawat wal ard. Nah, sekarang nurnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin gitu ya. Dari tadi sebetulnya kita mencoba untuk memahamkan, untuk sama-sama berdiskusi tentang betapa rumitnya cahaya langit dan bumi, gitu kan. Nah, sekarang gitu ya, Tuhan bicara tentang cahaya dirinya. Untuk cahaya langit dan bumi aja, gitu ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan lidah kita itu keluh, gitu ya. Akal kita itu buntu gitu ya. Sekarang Tuhan mau bicara tentang cahaya dirinya, bukan cahaya langit dan bumi loh, tapi cahaya dirinya. Bagaimana Tuhan harus menyampaikan cahaya dirinya kepada kita? Ini akan menjadi kerumitan sendiri, gitu ya. Sampai-sampai Tuhan harus bilang masal. Nah, kata masal di sini penting. Sampai-sampai Tuhan harus menggunakan metafora. Tuhan harus menggunakan analogi, gitu ya, untuk kita bisa memahami cahaya Tuhan itu dengan mudah. Kenapa? Karena tanpa analogi cahaya Tuhan itu hanya akan milik Tuhan sendiri, nggak akan pernah bisa masuk dalam pemahaman kita. Mungkin kita akan bahas itu lebih lanjut lagi setelah ini, ketika kita udah pelan-pelan masuk ke miskat, misbah, dan lain sebagainya. Cuman di sini ada ayat sebetulnya yang juga unik di surat As-Sajdah ayat 5, ya, masih berkaitan dengan sama wal ard, gitu, di mana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard tsumma ya'ruju ilahi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentadbir, mengatur mengatur dengan seksama, gitu ya. Kata dabbaro yudabbiru, tadbir itu, atau mudabbir, sering dengar kan istilahnya mudabbir, dan itu semuanya akar katanya dari kata dabaro, gitu ya. Dabaro itu mungkin, mohon maaf tapi ada relasinya ini untuk memudahkan. Itu juga satu kata dengan kata dubur, gitu ya. Nah, Hmm. dubur itu kan bagian belakang, gitu ya. Nah, maka kata tadbir itu adalah berpikir jauh di balik sesuatu, gitu. Jadi kalau orang yang punya tadbir, atau kalau orang mau jadi mudabir, gitu ya, itu haruslah orang-orang yang pikirannya itu tidak terperangkap pada yang lahir saja, gitu, tapi memikirkan segala aspeknya itu dengan seksama. Jadi jadi kata yudabir itu bukan cuma sekedar mengatur, tapi mengatur dengan seksama dan memperhatikan segala aspeknya, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mentadbir urusan-urusan atau perkara-perkara yang ada di bumi ini, alurnya itu dari sama dulu, gitu ya. Jadi yudabbirul amro minas sama ilal ard, gitu ya. Itu untuk menunjukkan betapa hierarkinya ini vertikal, gitu ya. Allahu nurus samawat dulu, baru sampai ke ard. Nah, baru kemudian dari art ini bakal naik lagi. Naiknya pun harus dalam konteks mi'raj, gitu ya. Dan summa ya'ruju ilaihi, gitu ya. Summa ya'ruju ilaihi, gitu ya. Nah, al-ma'arij, ada surat al-ma'arij namanya, gitu ya, anak-anak tangga. Kita dulu pernah bahas tuh kenapa al-ma'arij itu diartikan anak, mi'raj itu perjalanan spiritual itu
atau mi'raj itu dengan menggunakan kata uruj, itu dengan kata anak tangga itu, bahwa perjalanan spiritual itu bisa kita capai dengan pola yang step by step, selangkah demi selangkah. Jadi urusan bumi pun selangkah demi selangkah gitu ya, itu akan naik lagi ke langit gitu ya. Di mana alam langit ini mikdarnya, kadarnya, nilainya gitu ya. Satu harinya itu sama dengan alfasana, 1000 tahun. Kalau kita mau hitung, mima ta'udun. Jadi Tuhan lagi kasih ini rumus buat mengkonversi hari yang ada di langit dengan hari yang ada di bumi gitu ya. Ini untuk menunjukkan betapa alam langit itu adalah alam yang jauh lebih kompleks daripada alam langit. Nah, Tuhan sampai kasih rumusnya. Sederhananya beginilah. Kalau kalian mau hitung bagaimana kompleksnya alam langit itu, sekarang satu harinya kalian itu beberapa jam? 24 jam. Nah, satu harinya alam langit itu sama dengan 1000 tahunnya kalian. Gitu. 1000 tahun itu berapa jam ya? 8 ribuan kali ya. 1000 tahun. Nah, Itu jamnya. itu 1 tahun ya. 1 tahun 8 Iya. ribuan. 1000 tahun ya berarti 8 jutaan. Itu kan berarti Iya. 8 juta jam gitu ya. Nah, jadi eh, kehidupan yang ada di langit itu kan alam ini aturannya kan yang ada di langit dulu baru ada yang di bumi. Jadi kalau kita mau menyelesaikan yang masalah yang ada di bumi, kita selesaikan masalah kita yang ada di langit. Gitu kan. Jadi ketika kita lagi ada mungkin problematika gitu, jangan lupa sama bahwa al-amr itu dari sama ilal ar. Gitu. Ini kan paradigma ya. Ya mungkin kita selama ini mungkin apalagi di tengah gelombang materialisme, di tengah gelombang hedonisme ini ya mungkin kita akan berpikir bahwa segala sesuatu itu harus diselesaikan di sini gitu, bahwa segala sesuatu itu sebabnya ada di sini juga, itu tidak salah gitu ya. Tapi kenapa Tuhan ingin memperluas paradigma kita, bahwa jangan sampai kita terperangkap loh, pemilik sebab itu langit. Jadi jangan kalian kira algoritmanya itu ada di bumi semua. Bahkan algoritma yang paling mendasar itu adanya di langit. Mhm. Ada yang pernah nonton film Matrix nggak? Matrix ya. Film Matrix itu kan. Jadi alam bumi ini diatur sama kode-kode gitu ya. Nah kode-kodenya itu kode-kodenya itu ada di alam langit. Nah alam langit ini nilainya itu 1 juta. Sorry 1000 tahun dibanding satu hari kita. Jadi kehidupan kita di dunia ini kalau mau dibanding dengan kehidupan di akhirat berapa berapa jam ya? Ini kita hidup di dunia ini. Mungkin 1 jam sebetulnya. Jadi seluruh kehidupan kalau usia kita 160 sampai 100 tahun, mungkin kalau mau dikonversi ya kehidupan dunia ini ya mungkin ya sejaman lah. Ya, sejam Nah, itu kita ngapain sih? Ya tidur aja kita 7 jam, gitu, 6 jam, 5 jam, 4 jam. Gitu. Jadi itu benar kalau kehidupan dunia ini ya persis seperti kita lagi tidur gitu. Bahkan tidurnya bukan tidur yang nyenyak gitu ya. Tidurnya kayak cuma sebentar doang, sejam doang gitu, tidur siang lah. Jadi kehidupan dunia ini kayak tidur siang buat buat kita. Makanya ungkapan anna suniam izamatu intabahu gitu ya, itu relate banget gitu dengan ayat ini. Jadi manusia itu tidur hanya hanya ketika mereka matilah baru mereka bangun. Jadi kita kira orang yang mati itu yang tidur, orang yang hidup ini itu adalah orang yang bangun. Padahal terbalik, yang hidup di dunia ini nilai orang-orang yang mati gitu ya. Dan orang yang mati itu adalah orang yang justru sesadar sadarnya gitu ya. Jadi bangun dari tidur siangnya gitu ya. Selama ini ternyata cuma 1 jam setengah gitu ya. Cepet banget ya. Saya bukan lagi berlaga tua, Bapak Ibu dan semua pasti banyak yang lebih tua dari saya. Tapi cepet banget gitu. Saya tuh nggak kerasa udah berapa tahun, udah berpuluh tahun gitu hidup di dunia ini gitu kan. Nggak kerasa momen-momen kita masih ini. Itulah betul-betul
katanya Al-Quran, yaumin kana miqdaruhu alfasan mimma ta'udun gitu. Itu pun berdasarkan rumus yang bisa kita pahami. Kalau berdasarkan rumusnya Tuhan mungkin lebih daripada itu ya. Nah, intinya apa? Jadi polanya alam langit itu pola yang berbeda dengan pola alam dunia ini. Jadi kita perlu mungkin salah satu spiritnya gitu ya, membangun sebuah persepsi untuk memperbaiki urusan langit kita supaya urusan bumi kita terselesaikan. Jadi kita perlu perbaiki algoritma langit kita supaya algoritma di bumi kita ini bisa lebih lebih Baik. mudah. Jadi algoritma langit kita kayak misalkan sekarang ini di media sosial gitu kan, feed yang keluar di Instagram gitu ya atau di Facebook atau di mana Twitter kita itu kan berdasarkan algoritma kita gitu. Jadi mana yang sering kita buka gitu ya. Nah, itu nanti muncul tuh apa yang bakal misalkan orang yang suka buka video basket gitu ya. Ntar muncul semua tuh semuanya Basket ya. semua dia gitu kan. Orang yang suka baca buku gitu ya, termuncul semua buku-buku gitu kan. Nah, dia alam hari ini tuh makin mendekatkan kita gitu ya untuk menggambarkan bagaimana pola langit dan bumi. Jadi kalau pola langit kita itu misalkan sedikit dan runyam gitu ya. Nah, nanti yang muncul di bumi ini juga kayak begitu tuh. Fit bumi kita tuh kayak gitu, runyam semua, rumit semua, masalah sedikit jadi seperti besar gitu ya. Nah, ini mesti kita antisipasi gitu ya bahwa nurus sama wal art itu ya mungkin memberikan pesan pada kita bahwa kita perlu memperbaiki urusan langit kita karena tadbir di langit ini gitu kan, tadbir di langit ini menentukan tadbir yang ada di Bumi. bumi. Dan ini yang betul-betul mungkin sangat baru buat kita yang saking barunya sampai dalam logikanya Al-Quran itu disebut sebagai alam gaib gitu ya. Jadi makhluk bukan alam gaib ini masalah di bahasa Indonesia serem. Gaib itu artinya serem ya. Di makhluk gaib. Ada ya kan kata roba itu. Roba ya ibu itu artinya asing gitu ya. Itu alam yang asing aja buat kita gitu. Alam yang tersembunyi aja buat kita gitu. Makanya alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrohum wa najwahum. Emangnya mereka nggak tahu ya kalau Tuhan itu mengetahui sirnya mereka loh. Jadi permainan Tuhan itu ada di sir. Sir itu Bapak Ibu dan teman-teman itu tingkatan yang lebih tinggi daripada kolb. Gitu kan. Jadi bahkan tingkatan lebih tinggi daripada ruh. Jadi kolb, ruh, sir. Gitu. Khofi akhfa. Itu tingkatannya. Nah sir Tuhan itu yang diketahui sama Tuhan tuh bahkan sampai level sir loh. Gitu kan. Bahkan sampai najwahum yang kalian bisikan gitu. Di najwa itu bukan cuma bisikan kalau kita sekarang ngebisikin misalnya yang suara pelan enggak. Jadi itu untuk menunjukkan level pembicaraan batin kita yang paling dalam. Itu Tuhan ketahui. Dan Tuhan itu maha mengetahui yang goib. Yang tadi ya, bukan berarti Tuhan tidak mengetahui yang lahir. Yang goib aja Tuhan tahu. Dan katanya bukan alim, tapi alam. Sangat mengetahui yang goib. Jadi permainan Tuhan itu ada di alam goib. Gitu. Nah sekarang persoalan ada di kita. Apakah kita itu bermain juga di alam goib itu atau enggak? Bagaimana situasi goib kita? Gitu. Apakah kita sudah kasih cahaya di situ? Nah, yang goib ini menjadi goib kalau nggak ada cahayanya kayak kuburan-kuburan di Indonesia. Bapak Ibu, kalau teman-teman semuanya kalau di tempat-tempat lain, ya beberapa tempat kuburan tuh nggak serem. Kayak di Indonesia aja kuburan tuh paling serem gitu. Wah, udah pohon bambu gitu kan masuk ke dalam lorong-lorong becek gitu kan. Oh, dengan ini nggak ada cahaya sama sekali. Ya bener goib itu, jadi baru goib. Nah, cuma masalah sekarang bisa nggak kuburan itu dibikin nyaman gitu ya. Ada cahayanya gitu malam-malam juga terang. Bisa aja kan sebetulnya. Bikin terang kayak begitu. Nah itu jadi alam goib itu menjadi goib karena memang tidak ada cahaya yang disorot. Makanya Allahu nurus samawati wal ard gitu ya. Itu mengajarkan pada kita ya, bahwa tapi memang namanya alam goib
ya listriknya beda. Kan nggak semua lampu itu cocok dengan semua alam gitu ya. Bahkan di dunia ini pun nggak semua lampu itu cocok dengan semua situasi. Gitu ya. Ada lampu, ada misalnya zaman dulu itu lampu itu ya cuman api gitu kan. Ya kalau api, kalau misalnya lagi ada angin, berguna apa nggak lagi hujan? Mati. Makanya penemuan listrik itu kan luar biasa, gitu kan. Jadi cahaya itu kan konsepnya beda-beda. Ya, akhirnya kita punya senter, ya, senter ini mau hujan mau apa gitu ya. Nanti ada alam lagi yang bahkan senter ini nggak berpengaruh lagi gitu. Cahayanya beda, apanya modelnya gitu. Cahayanya beda frekuensinya. Cahayanya menuntut bahan yang lain. Nah, bahannya itu apa? Bahan cahayanya itu bukan lagi cahaya-cahaya seperti di bumi ini karena alamnya alam goib, cahayanya harus cahayanya Allah Subhanahu, Wa ta'ala. dan tidak ada cahaya yang berlaku kecuali cahayanya Allah untuk peraturan alam goib gitu ya. Bisa sih cahayanya iblis gitu ya. Makanya sebagaimana ada cahayanya, sorry, ya, sorry. Nah, maka sebagaimana ada cahayanya Tuhan, ada juga cahayanya iblis. Itu yang disebut sebagai nur dan nar gitu ya. Maka ada nur Muhammad, ada nar iblis gitu ya. Ada nur Muhammadi, ada nar iblisi. Nah, di alam goib pun seperti itu. Jangan kira nanti akan berebutan tuh antara cahaya dengan antara nur dengan nar, ya kan. Nah, nur itu surga, nar itu neraka. Nur itu Muhammadi gitu ya. Nar itu adalah yang iblisi. Nah, jadi akan ada perebutan itu. Nah, itu yang berlaku di alam goib nanti. Makanya semua orang yang punya akses ke alam goib tidak semuanya itu modelnya transaksinya dengan Nur Muhammadi. Gitu. Ada orang yang transaksi dengan alam goib itu dengan nar gitu ya. Cahaya mereka untuk masuk ke alam goib itu adalah api, bukan cahaya, bukan Nur Muhammadi itu, tapi apinya di situ. Makanya biasanya orang-orang yang bisa mengakses alam goib melalui nar iblisi, melalui api itu cenderung sombong, pamer, gitu ya. Eh, apa istilahnya? Gegabah lah ya. Apa sih istilahnya yang tepat bahasa Indonesia itu? Sesumbar, gitu ya. Akhirnya, tapi sebaliknya orang yang mendapatkan Nur Muhammadi dan memperoleh akses ke alam goib melalui Nur Muhammadi itu pasti pasti kalau bukan atas izin Allah nggak akan pernah menampakkan aksesnya dia di alam gaib itu. Kalau Tuhan nggak mau, nggak akan pernah ditampakkan sama mereka. Jadi semua itu bergantung Tuhan berkehendak atau tidak gitu ya. Bahkan jika itu harus berada dalam kondisi yang sangat menyulitkan. Bahkan jika dia harus ada dalam kondisi yang sangat menyusahkan. Jadi ada arif-arif yang seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dia punya cahayanya Tuhan gitu. Dan dia bisa mengubah kehidupan di artnya dia. Orang algoritmanya dia punya kok. Akses ke alam gaibnya dia punya kok. Gitu kan. Tapi dia nggak pakai. Kenapa? Karena mungkin Tuhan nggak mau. Karena Tuhan mau mencoba dia. Gitu kan. Karena Tuhan, jadi semua itu tentang izin Tuhan gitu. Akhirnya kita kira apa? Wah ini orang nggak punya akses. Akhirnya kita kira gitu ya. Wah ini orang nggak bisa ngubah hidupnya nih. Wah ini orang nggak bisa, nggak, ya, akhirnya kita secara sederhana bilang wah ini orang nggak punya akses nih ke alam goib. Sebaliknya orang yang pamer gitu ya, bisa santet sana sini gitu kan, bisa kebal bisa apa, kita kira dia itu udah pasti punya akses ke alam goib yang diridhoi oleh Allah gitu kan, padahal enggak. Jadi itu dia memperoleh akses ke alam goibnya itu dengan nar bukan dengan nur. Jadi alam goib itu perlu akses intinya, gitu ya. Di alam gaib itu perlu akses. Nah, aksesnya itu adalah cahaya. Nah, cahayanya ini nur atau nar ini kembali ke kita. Nah, di Insyaallah. antara mungkin prinsip lain yang bisa kita pahami dari kata as-samawat wal ard ini,
sebagian ulama berpandangan bahwa as-samawat wal ard ini menggambarkan nama-nama Tuhan. Gitu. Kemarin kita sempat bahas itu di Al-Fatihah ya, tentang nama-nama Tuhan itu. Nah, nama-nama Tuhan itu berpasang-pasangan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ada yang Jamal gitu ya, ada yang Jalal. Nah, makanya ada sama dan ada ar. Jadi itu dua, nah itu adalah simbol bagi dua nama Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah cahaya langit dan bumi, itu menggambarkan nama-nama Tuhan itu gitu ya. Ada yang modelnya samawat, ada yang modelnya ar. Dan samawat itu adalah simbol bagi jamaliyahnya Tuhan, dan art itu adalah simbol bagi jalaliyahnya Tuhan. Artinya, yang jamal itu lebih banyak daripada yang jalal. Bahkan yang jalal itu hanyalah akibat dari ketiadaan yang jamal. Sebagaimana kegelapan itu hanyalah hasil dari redupnya cahaya. Gitu kan. Maka azabnya Tuhan, marahnya Tuhan, menyesatkannya Tuhan, gitu ya. Itu semuanya hanyalah bayangan bagi jamalnya Tuhan, maha kasihnya Tuhan. Itu cuma kesalahannya kita aja. Gitu ya. Itu semua kealfaan dan keluputan kita aja. Karena jika kita tidak luput, sebetulnya Tuhan itu tidak ingin kita itu untuk apa? Dia dimurkai. Tuhan ini tidak mungkin ingin kita itu ada dalam kesesatan. Gitu. Tuhan bahkan tidak ingin kita menghadap kepadanya dengan nama jalalnya Tuhan. Tuhan maunya kita itu semua menghadap Tuhan dengan jamalnya Tuhan. Tuhan maunya kita semua menjadi samawat. Gitu ya. Jadi kita ini kalau dalam nomenklatur metafora, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita ini bukan mamalia dalam konteks apa pendekatan agama ini akhirnya. Karena kita selalu diajarkan manusia ini makhluk mamalia ya. Ya, nah, tapi dalam konteks ini sebetulnya simbolnya kita ini avian. Avian itu apa? Bedanya sama mamalia. Cuman karena kita mungkin sistem reproduksinya itu seperti makhluk mamalia gitu ya, melahirkan dan lain sebagainya. Akhirnya kita kira kita ini seluruh diri kita itu adalah mamalia gitu. Ya. Itu kalau kita memang melihat konsep diri kita itu dalam dibatasi dengan parameter reproduksi. Tapi apakah manusia itu hidup cuma untuk reproduksi? Dan tidak. Makanya sebagian bahkan berpandangan yang paling fundamental dari dalam diri manusia itu adalah aspek aviannya. Avian itu apa? Makhluk unggasnya. Unggas itu seperti burung gitu, terbang. Maka dari zaman dulu mitologi-mitologi itu menggambarkan manusia itu memiliki sayap gitu ya. Bahkan malaikat itu dari zaman dulu mitologinya itu dia gambarkan selalu bentuknya itu sebagai makhluk yang Iya, bersayap. Ya, sayap itu lambang gitu ya, simbol untuk menunjukkan betapa kita itu kita memiliki aspek yang lain loh dari sekedar yang mamalia, dari sekedar yang reproduksi ini. Kita memiliki aspek untuk terbang tinggi gitu ya, dan tidak terikat lagi dengan perkara-perkara reproduksi ini. Gitu kan. Nah itulah yang kemudian digambarkan melalui sama makhluk langit. Gitu ya. Itu kan makhluk langit itu makhluk yang bisa terbang gitu ya, terbang bebas. Nah, manusia itu banyak aspek samawatnya ketimbang aspek ardnya gitu ya. Maka manusia harus lebih banyak mengejawantahkan sifat jamaliyahnya Tuhan ketimbang jalaliyah. Bukan berarti tidak ada jalalnya, bukan berarti tidak ada amarahnya. Amarah itu ada dalam diri kita dan harus ada gitu kan. Ya, tapi ada situasi-situasi di mana yang lebih dominan itu seharusnya adalah sifat-sifat jamalnya kita. Maka asma Tuhan itu berlawan-lawanan ya Bapak Ibu dan teman-teman. Seperti langit dan bumi, maka ada asma awal, ada akhir. Gitu. Wal awal wal akhir. Ada wal zahir wal batin. Gitu ya. Bahkan ada hadi dan ada mudil. Tuhan itu kadang-kadang menyifati dirinya sebagai hadi yang memberikan hidayah. Kadang-kadang Tuhan menyifati dirinya sebagai al-mudil yang menyesatkan. Waduh, ya kan? Nah, tapi lagi-lagi ya, menyesatkannya Tuhan itu adalah sesuatu yang aksidental. Apa sih aksidental? Itu bukan yang hakiki gitu ya.
itu adalah hukum artnya Tuhan, bukan hukum samawatnya Tuhan. Gitu ya. Makanya ada juga nurus samawat dan ada narus samawat. Ada nur Muhammadi, ada nar iblisi. Iblis sih. Bahkan asma-asmanya Tuhan ini manifestasinya nanti ada yang vertikal gitu ya. Seperti sama dan art, ada juga yang horizontal. Gitu ya. Maka ada syarq, ada gorb, ada timur dan ada Barat. barat. Gitu ya. Kalau istilahnya ayat cahaya ini apa? La syarqiyah, Wala Gorbia. gorbiyah. Jadi cahayanya itu, misbahnya itu harus ngambil minyak dari satu pohon zaitun gitu ya, yang dia ini pohonnya ini tidak timur dan tidak barat gitu kan. Jadi tidak, jadi klop gitu ya, ayat itu unik gitu ya. Tidak sama dan tidak art, tapi seluruh sama dan art. Tidak timur dan tidak barat, tapi seluruh timur dan barat. Bisa dipahami ya maksudnya? Ya kan? Jadi kalau cuma di timur aja berarti udah nggak bisa barat lagi. Kalau cuma di barat aja itu berarti bukan di timur lagi. Terus tandanya di tengah. Ada di Jakarta Timur, Jakarta Barat, ada Jakarta Pusat. Gitu. Nah, kemudian yang dimaksud itu adalah kemudian ambil pusat, enggak. Yang dimaksud kalau bukan timur dan bukan barat bukan pusat juga, tapi seluruhnya. Karena pusat itu juga terbatas. Gitu kan. Nah, nama-nama Tuhan itu akhirnya termanifestasi ketika dalam bentuk vertikal itu menjadi sama dan art, ketika dalam bentuk yang horizontal dia menjadi syarq dan gorb. Timur itu adalah gambar langit, gorb itu adalah gambar atau citra dari art itu. Makanya peradaban-peradaban timur itu bukan dalam konteks ini biasanya ya. Biasanya itu peradaban-peradaban yang dekat dengan cahaya gitu ya. Nah, peradaban-peradaban barat itu esoterik lah. Peradaban barat itu eksoterik, lebih kayak modernisme gitu ya, pembangunan, infrastruktur. Kalau di timur itu lebih ke budaya gitu ya, pola pikir, ketenangan, ya kan? Kenapa? Karena matahari itu terbit itu di timur itu kan, syarq. Gitu ya. Nanti dia terbenam di barat. Bahkan istilah barat itu, Bapak Ibu dan teman-teman, gorb, bahasa Arab untuk barat itu adalah gorb. Gorb itu artinya apa sih? Gorb itu artinya terasing. Gharib itu adalah orang yang asing, gitu ya. Kayak ada satu pemikir kita dalam tradisi Islam punya buku namanya Risalah Gurbatul Gorbiyah. Jadi terasing di barat. Gitu. Gurbah itu terasing, Gorbiyah itu barat. Sebetulnya itu satu kata gitu ya. Tapi indah itu risalah itu namanya terasing di barat gitu ya. Jadi barat itu tempat keterasingan gitu ya. Tempat matahari itu kemudian terbenam. Nah, itu tempat art itu tempat jalalnya Tuhan tuh, tersesatan gitu, amarah Tuhan gitu ya. Bagaimana Tuhan menjauhkan. Itu manifestasi Tuhan juga gitu kan. Dalam bentuk yang horizontal ada syarq, ada ghorb. Nah, dalam kehidupan yang hewani pun begitu, ada yang zakar, ada yang unsa, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang memberi, ada yang menerima, kan gitu. Dalam konteks reproduksi kan. Dalam makanan pun begitu akhirnya memanifestasi juga. Ada yang halawah, ada yang maroroh. Halawah itu manis gitu ya. Maroroh itu pahit gitu kan. Nah, yang sama itu, jadi yang sama dan art ini akhirnya termanifestasi, yang jalal dan jamal ini termanifestasi dalam banyak bentuk sampai ke makanan kita juga gitu. Gitu. Tapi rasa itu kan nggak enak kalau semuanya manis. Itu keseimbangan gitu. Gitu. Tapi jangan jangan dominan pahitnya gitu. Warna begitu juga, ada yang putih, ada yang hitam, gitu kan. Nah, itu semua termanifestasi tuh sampai ke aspek-aspek yang paling sederhana, gitu ya. Angka ada yang ganjil, ada yang genap. Itu angka ganjil genap itu diulang di Al-Quran banyak banget loh. Gitu kan. Sholat pun begitu, gitu kan. Sholat tahajud itu 3 rakaat terakhir ada yang syafa, ada yang witir, gitu ya. Nah, pokoknya semua itu. Makanya kenapa benar kalau dalam surat Az-Zariyat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun." Jadi di setiap sesuatu itu kami menciptakan pasangannya.
gitu ya. Di setiap sesuatu kami ciptakan pasangannya. Ya, semoga mudah-mudahan kalian bisa ingat, mudah-mudahan kalian bisa notice gitu ya, sama pasangan-pasangan itu, betapa sistem di alam semesta ini berlangsung dengan pasang-pasangan. Itulah kenapa kemudian menikah juga jadi tradisi gitu ya. Kalau tidak mau dibilang sebagai sebuah kewajiban, ya, sebagai sebuah tradisi. Tradisi yang sangat ditekankan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang atau bersabda bahwa barang siapa yang tidak mengikuti tradisiku, jadi sunnah yang dimaksud di situ kan, itu apa, laisa minni, bukanlah dari bagianku. Nah sekarang yang penting itu bagaimana bahtera rumah tangga kita atau konsep pernikahan kita itu adalah konsep yang saling mendukung seperti samawat dan art itu. Mudah-mudahan bermanfaat kajiannya hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon maaf jika sudah terlalu panjang. Itulah sekilas tentang as-samawat wal ard. Nanti pelan-pelan kita masuk di pertemuan yang akan datang tentang masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Wah, syukron. Sekian Syukron dari Ustaz. saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Nazir atas pemaparannya hari ini. Wah, berarti kayak tadi semua berpasang-pasangan ya. Oh, ini ada yang mau bertanya mungkin. Boleh di raise hand atau kolom chat juga boleh. Ini ada dari kolom chat ada Bu Fitri ini meng memberi pertanyaan apa perbedaan sama dan samawat katanya. Ini yang sudah ada yang sudah resen ada Bu Rahmat dan Bu Umu. Mungkin dari Bu Rahmat dulu ya, boleh saya unmute. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya, Ya, Ibu. Ya, saya ada dua pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama ini saya nggak tahu ini entah ada terjadi pada orang lain atau hanya diri saya sendiri. Sering saya perhatikan itu kalau saya dalam kesendirian, terus kita menyadari di dalam kesendirian itu sebelum kita nyadar itu kita kayak kayaknya di dalam pikiran kita itu kalau kita speakerkan eh, banyak pembicaraan kayaknya ya pikiran kita itu. Saya kurang tahu itu apakah itu pikiran atau batin atau jiwa saya yang berbicara tapi kayak kalau kita coba speakerkan kayaknya itu ramai gitu, kita keraskan gitu kan, ramai kayaknya di dalam pikiran. Terus saya nyadar gitu kan, kok saya itu banyak pembicaraan di dalam pikiran atau batin saya gitu. Apakah yang terjadi pada orang lain saya juga nggak tahu atau kayak diri saya sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, apakah soal logaritma langit tadi itu berasal dari kebiasaan kita atau dari doa mungkin, dari mana kita bisa membentuk logaritma langit itu? Itu jadi Ustaz, dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Rahmat. Selanjutnya dari Bu Umu, mungkin izin di unmute Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Ustadz. Izin tanya, yang pertama tadi dijelaskan bahwa kondisi pergantian dari alam, misalnya dari alam janin karena ketidaktahuannya dia merasa ketakutan, seakan-akan ketika lahir itu sebuah alam yang mengerikan. Kemudian ketika seseorang itu meninggal, itu seakan-akan juga terlahir kembali dengan kesadaran yang seutuhnya, sesadar-sadarnya. Kemudian yang saya alami Ustaz, kadang-kadang atau barangkali sering, yaitu muncul ketakutan, kekhawatiran karena alam itu gaib. Saya nggak tahu nasib saya di sana itu seperti apa.
itu menjadikan ketakutan tersendiri. Ya, pertanyaan pertama dari sini tuh bagaimana memastikan bahwa ketika memasuki alam tersebut itu seindah atau senyaman atau sebagus ketika dari bayi lahir dari rahim menuju alam yang dunia ini. Karena saya pernah belajar sebuah hadis yang mengungkapkan ada seseorang yang dia seakan-akan jaraknya dengan surga itu tinggal sejengkal, tapi takdir mendahulunya di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu yang ternyata ujungnya berbeda jauh dan sebaliknya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya. Wah, Masya Allah, hari ini ada 4 pertanyaan Ustaz nih dari kolom chat. Ada Bu Fitri tadi bertanya tentang perbedaan sama dan samawat. Lalu ada Pak Eko juga yang bertanya bahwa pernah Ana baca sudah ada sebelum langit dan bumi Allah menciptakan yang pertama Nur Muhammad. Apakah benar begitu? Sepertinya udah dijelaskan juga di sebelumnya ya Pak. Eh, Mungkin ada kita tutup dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti coba dijawab oleh Ustaz Hajar. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Seperti biasa, saya izin merespon pertanyaan-pertanyaannya. Bentar ya, saya lagi nyatet tadi. Oke. Nah, yang pertama tentang ketika kita sendiri gitu ya, kadang-kadang ada banyak yang berseliweran gitu ya, dan bahkan saking jelasnya kadang-kadang kayak sampai ngomong, itu ada istilahnya namanya hadisun nafs. Hadisun nafs. Jadi hadisun nafs itu kalau dalam bahasa yang lebih akademik hari ini disebut sebagai monolog gitu ya. Monolog itu sebetulnya meskipun lebih kenal sekarang sebagai sebuah aktivitas untuk berbicara sendiri gitu ya. Tapi sebetulnya monolog itu pada awal penggunaannya itu disebut sebagai bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, pembicaraan kita dengan diri kita sendiri itu kadang-kadang dengan kesadaran gitu ya, kadang-kadang tidak kita sadari gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, kadang-kadang dengan kesadaran dan kadang-kadang tidak kita sadari. Yang tidak kita sadari itu, gitu ya, yang tidak kita sadari itu karena memang alam ketidaksadaran kita itu ternyata lebih banyak dan lebih dalam juga lebih luas daripada yang kita sadari. Jadi kalau misalnya ada papan tulis ini enak nih, kita menggambarkan, bayangkan Bapak Ibu ini ada segitiga gini, ini bayangkan ini gunung, gitu ya, dan ini gunung es gitu, bukan gunung yang kita lihat di dataran gitu. Nah, kalau gunung es gitu ya, yang kelihatan itu biasanya apanya? Ujungnya doang. Betul nggak? Hmm, Yang betul. kelihatan dari gunung es itu sebetulnya cuma ujungnya doang. Sehingga kalau kita naik perahu gitu ya, di dataran yang dingin gitu ya, kayak di kutub misalkan atau di Atlantik gitu. Nah, yang kita kelihatan itu dia cuma segini doang gitu. Ini sering kali digunakan untuk menggambarkan kesadaran kita gitu ya. Jadi pola kesadaran kita yang kita sadari itu dari hidup ini sebetulnya cuma sekedar ujungnya aja. Sebetulnya alam ketidaksadaran kita itu, alam keseluruhan kesadaran kita itu ada seperti gunung es di bawah, dan itu yang lebih berpengaruh sebetulnya terhadap kesadaran kita yang ada di atas gitu ya. Level unconscious lah. Nah, level unconsciousness kita itu yang tidak kita sadari itu lebih dalam dan lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Dan kadang-kadang dia muncul bukan cuma dalam bentuk hadisun nafs, kadang-kadang dia muncul dalam mimpi-mimpi kita. Gitu. Dan kadang-kadang dia muncul dalam tindakan-tindakan kita tanpa kita sadari. Gitu. Kadang pernah nggak sih ngalamin kayak kita ngelakuin sesuatu tanpa kita pikirin dulu sebelumnya, gitu. Nah, itu resapan-resapan dari alam ketidaksadaran kita tuh. Nah, ini perlu diakses. Gitu. Ini perlu diakses. Ini yang dalam bahasanya Al-Quran disebut sebagai kulun ya'malu ala syakilatihi, gitu ya, bahwa segala sesuatu gitu, bukan cuma manusia gitu ya, itu akan berlaku berdasarkan syakilahnya, berdasarkan bentukannya. Nah, yang bentukan kita itu seringkali bukan yang ada di luar doang gitu,
bentukan kita akan menciptakan tindakan-tindakan kita, akan menciptakan hadisun nafs buat kita, akan menciptakan mimpi-mimpi buat kita. Di syakilah kita akan selalu mencari cara untuk keluar dari dalam diri kita. Nah, kadang-kadang dalam bentuk ya suara-suara gitu ya. Kadang-kadang kita lagi diem gitu ya. Kadang-kadang kita lagi, bahkan bisa jadi kalau kita bukan diem juga, kita lagi gerak, kadang-kadang kalau ada yang pernah ngalamin gitu ya. Kadang-kadang ada juga tuh pembicaraan-pembicaraan kalau kita lagi bengong gitu ya, atau kita lagi beraktivitas. Nah, pembicaraan batin itu suka suka muncul ya. Nah, itu emang adalah hasil dari alam yang tidak kita sadari. Nah, ini adalah alam yang perlu memang latihan gitu ya, untuk kita kemudian bisa menyoroti segala hal yang terjadi dalam diri kita. Makanya kenapa kita perlu punya kemampuan untuk zoom out. Jadi hidup ini jangan zoom in terus gitu ya. Jadi jangan semuanya tuh fokus di satu. Kadang-kadang kita harus punya momen zoom out. Nah, momen zoom out ini membantu kita untuk melihat banyak hal. Kita kadang-kadang harus jadi netizen buat diri kita sendiri. Dengan netizen ini kan ini ya apa? Kalau komentar tuh, wah jeli banget gitu. Mau segala yang kecil-kecil itu dapat aja gitu. Pokoknya bahkan yang background kita lagi foto ada background ya, itu background itu sambil dicari gitu. Ini backgroundnya background apa gitu. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita juga perlu jadi netizen buat diri kita. Kita perlu jadi penonton, jangan jadi pemain doang buat diri kita. Kita bisa menonton diri kita. Kita bisa melihat diri kita. Dan kita bisa memperhatikan semua yang lewat dalam diri kita. Jadi jika ada pembicaraan-pembicaraan itu jangan jadikan itu momen ketidaksadaran. Gimana caranya kita pelan-pelan melatih diri untuk bisa mengakses, kok bisa ya muncul pembicaraan-pembicaraan kayak gitu. Ini dari mana ya? Jadi bahkan kita itu saking dekatnya sama yang namanya bahasa gitu ya. Kita tuh kadang-kadang berpikir juga dengan bahasa. Kita dengar suara-suara pun dengan bahasa, padahal bahasa itu kan harusnya ada di luar gitu. Itu betapa alam ketidaksadaran kita itu adalah alam yang belum pernah kita akses mungkin. Jadi ini kita perlu latihan. Itu ya kenapa ada yang namanya khusyuk dalam Islam gitu kan. Jadi khusyuk itu bukan tentang memikirkan sesuatu gitu ya. Gitu. Khusyuk itu tentang kita kemudian tidak memikirkan apapun. Gitu. Nah itu susah tuh kan. Misalnya tidak memikirkan apapun kecuali Allah misalkan. Nah itu momen-momen di mana kemudian kita menjadi penonton yang jujur buat diri kita sendiri. Jadi kalau kadang-kadang kita lagi sendiri tapi ramai gitu ya, atau sebaliknya kita ramai tapi kita ngerasa sendiri, nah itu wajar gitu ya. Nah itulah momen-momen kemanusiaan kita justru dimulai di situ menurut sebagian pemikir. Di mana kita bisa memperhatikan keramaian dalam diri kita ketika kita sedang sunyi, dan kita bisa memperhatikan kesunyian diri kita ketika kita sedang ada dalam kondisi ramai. Saya ulangi ya, kita bisa memperhatikan keramaian diri kita ketika kita sunyi, gitu, dan kita bisa memperhatikan kesunyian diri kita ketika kita sedang ada dalam keadaan ramai. Kadang-kadang diri ini kadang-kadang sibuk kayak bebek, gitu ya. Di atasnya itu tenang gitu ya. Bebek itu gitu. Kalau kita lihat lagi lagi di danau gitu, kayak anggun ya jalan dia tuh. Padahal di bawah itu kalau kita lihat zoom out gitu ya, seluruhnya itu sibuk kakinya tuh, gitu kan. Tapi dia kayaknya tenang aja. Nah ini diri kita kayak gitu, ada yang bekerja gitu ya. Jadi ada aspek yang lagi sibuk di dalam diri kita. Kita nggak tahu pikiran kita satu gitu ya. Itu dia sedang menemukan alurnya untuk bertemu dengan pikiran lain. Nanti pikiran lain lagi membentuk jaring lagi. Nanti pikiran lagi akhirnya dia membentuk sebuah mekanisme. Akhirnya dia jadi hayalan-hayalan lah tiba-tiba. Dia jadi pembicaraan-pembicaraan lah. Jadi dia nanti jadi apa namanya, nah, mimpi-mimpi lah buat kita gitu ya. Kenapa? Karena memang dia nggak ada yang diam gitu ya. Meskipun makanya ini mungkin pesannya kita mesti selektif gitu ya sama apa yang kita lihat, sama apa yang kita dengar. Maka jihad paling pertama, jihadun nafs ya. Yang paling pertama itu dimulai medan perangnya itu di panca indera kita. Jadi medan perang jihadun nafs yang pertama itu di panca indera kita. Jadi kita punya 5 indera lahir, punya 5 indera batin. Gitu kan. Nah, 5 indera lahir ini kita perlu menang dulu di sini.
Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, gitu, apa yang kita cium, apa yang kita rasa dan apa yang kita sentuh, gitu ya, itu semuanya harus menjadi medan perang untuk jihadun nafs kita, gitu kan. Nah ini akan kemudian membantu kita, gitu ya. Kalau kita sudah menganggap ini medan perang, kita akan menjadi panglima yang 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 berstrategi lah terhadap seluruh anggota badan kita, gitu ya. Ya. Mungkin itu ya yang bisa saya respon terkait fenomena kita apa pikiran yang berseliweran itu atau pembicaraan-pembicaraan yang mungkin terjadi di batin kita. Nah, terkait algoritma langit itu berasal dari kebiasaan atau bagaimana? Iya. Jadi memang kan prinsipnya kan eh, eh, kita itu kan membentuk eh, m- apa makhluk langit kita ya. Faman ya'mal miskola dzarratin khairon yaroh gitu kan. Wa man ya'mal miskola dzarratin eh, syarratin faman ya'mal faman ya'mal kok jadi lupa saya. Faman ya'mal khairon yaroh faman ya'mal miskola dzarratin syaron yaroh. Syarriyarah. Ya, gitu. Jadi mau yang baik gitu ya, mau yang buruk gitu. Kita mewujudkan avatar-avatar buat diri kita gitu. Bapak Ibu ketika kita bicara algoritma dalam dunia hari ini gitu ya, dan teman-teman semuanya. Algoritma itu nanti akan membentuk avatar tuh. Ya, avatar tuh apa sih? Bukan avatar pengendali ini ya, tanah gitu, ya, pengendali udara, bukan. Avatar tuh maksudnya dia akan menjadi kepribadian virtual kita. Nah, jadi eh, para pembuat algoritma di dunia media sosial ini membentuk diri virtual orang masing-masing gitu, berdasarkan apa yang menjadi interest dia, apa yang menjadi kecenderungan dia, pencarian dia, keresahan dia, itu kan membentuk avatar tuh buat diri kita. Akhirnya dibikinin simbol buat kita. Nah, mereka jadi model buat mereka, gitu loh. Jadi ada karakternya. Nanti karakter itulah yang akan membuat mereka mensuplai informasi buat kita. Jadi jika kita ngebangun interest kita kan kebangun tuh hasil searching kita di Google tuh ya. Hasil searching kita di Google itu kan itu input buat mereka. Oh berarti ini orang suka begini loh. Hasil pencarian kita, hasil yang kita nonton paling lama gitu ya di reels kita atau dimanapun itu kan ketangkep memorinya sama sistem. Nah itu akan membentuk sebuah karakter buat kita. Gitu kan. Nah langit juga kurang lebih seperti itu, gitu ya. Jadi yang kita bikin, gitu, ya, yang kita perbuat baik itu kebaikan dan keburukan itu membuat avatar kita di alam langit, gitu. Maka tidak semua kita lahir menjadi manusia dan bangkit menjadi manusia lagi, kan gitu. Nah, ada yang lebih lebih rendah daripada hewan karena avatar yang dibangun itu adalah avatar yang seperti itu, karakternya seperti itu. Ada yang kalah jengking gitu ya. Ada yang rubah saking liciknya. Jadi yang diasah terus itu adalah aspek kelicikannya. Sehingga karakter dia di alam langit itu memang betul-betul seperti rubah. Maka algoritma yang terjadi buat dia di alam bumi ini memang seperti mempermudah dia buat licik. Gitu. Jadi kayak kita buka, kadang-kadang kita nggak butuh ya informasi itu ya. Kalau kita lagi buka media sosial nih, ngapain sih ini kok ada iklan ini muncul gitu ya? Ngapain sih kok ada berita muncul di media sosial saya? Gitu kan? Saya nggak minta gitu. Kenapa ini muncul? Siapa bilang Anda tidak minta gitu? Itu interest yang dibaca sama sistem. Itu sistemnya manusia bisa salah gitu kan. Jadi sistem akhirat ini nggak bisa salah gitu. Kalau Anda seumur hidup yang menjadi keresahan Anda cuma berbuat licik, alam ini gitu akan membantu Anda untuk jadi licik. Jadi ada orang yang bikin buat apa untuk licik itu nggak perlu effort. Jadi kesempatan buat licik itu kayak datang aja buat dia gitu. Sebaiknya ada orang yang baik, baiknya dia itu nggak perlu effort. Jadi kesempatan untuk berbuat baik itu kayak selalu ada buat dia gitu. Nah kita kayak gimana kondisinya? Apakah kesempatan baik buat kita selalu ada atau enggak? Gitu kan. Itu karena avatar yang kita bikin, karakter yang kita bikin gitu di alam sana gitu kan. Akhirnya itu namanya taufik gitu ya. Taufik itu kan kayak begitu modelnya. Taufik itu adalah kesempatan yang muncul karena karakter kita gitu.
Jadi kesempatan untuk berbuat, ya kalau orang yang dasarnya memang syakilahnya itu kalau istilahnya Al-Quran untuk baik, jadi dia kesempatan buat bahkan ketika dia dihina sama orang itu akan dilihat sama dia untuk menjadi kesempatan untuk berbuat baik. Kan nggak semua orang bisa ngelihat penghinaan jadi kebaikan, betul nggak? Begitu juga nggak semua orang bisa melihat kebaikan itu sebagai kebaikan, gitu. Bisa jadi orang melihat kebaikan itu sebagai sebagai penghinaan gitu. Kadang-kadang kita udah buat baik sama orang kok malah dianggap buruk gitu kan. Ya, ini kenapa? Karena memang algoritmanya kayak begitu. Jadi hati-hati gitu ya sama algoritma langit kita, apa yang sedang kita bangun selama ini untuk diri kita yang ada di sana. Nah, yang berikutnya tentang kondisi perpindahan alam itu bikin kita takut gitu ya, karena itu emang sesuatu yang goib, dan sesuatu yang goib itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan tentang nasib kita itu nanti seperti apa. Nah, pertanyaannya kemudian gimana kita memastikan gitu ya alam yang goib itu akan senyaman dan seindah yang sebenarnya ada, kalau saya tidak salah paham gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi bicara tentang kepastian kita itu hidup gitu ya dalam kebaikan untuk alam akhirat itu gitu ya yang pada dirinya bagus itu, tapi di akhir-akhir perjalanan kemudian kita itu terpeleset. Ya memang hmm, husnul khotimah itu misteri ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kenapa kita harus banyak-banyak berdoa gitu ya? Karena memang akhir hidup kita ini ya, jadi memang bukan tentang diri kita gitu ya. Jadi spirit paling mendasar dari konsep husnul khotimah adalah jangan kira kita memegang nasib kita sepenuhnya. Jadi betapa rapuh dan lemahnya kita untuk bersandar pada diri kita sendiri. Kalau dalam eh, diskursus cahaya kita gitu ya, betapa gelapnya cahaya kita sampai kita kok ngerasa cahaya kita bisa menerangi semua hal, semua perjalanan hidup ini. Padahal ya perjalanan hidup ini lebih luas gitu ya dari sekedar lampu obor api gitu ya, atau bahkan lebih luas dari sekedar senter. Kita perlu cahaya lain yang menerangi langit dan bumi gitu kan untuk memastikan yang namanya husnul khotimah itu. Pada akhirnya ya kepastian itu cuma ada di sisi Tuhan. Di sisi kita ini tidak ada yang pasti, sedikit pun tidak ada yang pasti. Sekarang kita baik, besok kita jadi buruk. Sekarang kita buruk, besok kita bisa jadi baik sebaliknya. Ada orang yang seumur hidupnya buruk gitu ya, tapi di akhir hayatnya bisa jadi walinya Tuhan gitu ya. Karena husnul khotimah. Gitu. Jadi memang di sisi kita ini nggak ada yang pasti. Bagaimana memastikannya ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena cahayanya Allah lah yang satu-satunya yang bisa menerangi perjalanan menakutkan kita ini. Gitu ya. Apalagi di hari akhirat kelak gitu ya. Nah, itu makanya ada namanya konsep syafaat gitu kan. Ya, Allah atau orang yang diizinkan oleh Allah, kan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah kan gitu, prinsip ayat ayat kursi kan gitu ya. Bahwa Allah memberikan juga delegasinya pada orang-orang lain. Ada orang-orang yang memiliki akses memiliki delegasi untuk mengelola gitu ya. Jadi bahasa sederhana jadi BUMN lah gitu ya. Hmm. Jadi badan BUMT gitu, badan usaha milik Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan kasihkan gitu ya penyebaran cahayanya dia gitu ya. Distribusi cahayanya dia pada orang-orang tertentu itu namanya syafaat. Itulah kenapa kita disarankan untuk bersolawat. Itulah bahkan bukan cuma kita salawat, Allah dan malaikat juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu baru shollu alaihi wa sallu alaihi wa taslim wa sallim taslima. Jadi ya salawat itu powerful, sepowerful itu sebetulnya. Gitu ya.
Salawat itu untuk memastikan kita ada dalam orbit cahaya ini. Kita ada dalam peredaran yang benar loh tentang distribusi cahaya ini. Kenapa? Karena kita tidak kita mengandalkan cahaya kita. Kita kira kita bisa bikin kanal sendiri menuju energinya Tuhan, gitu kan? Padahal Tuhan pengennya ini distribusikan, ini ada badan usahanya nih milik Tuhan gitu. Gitu. Ada ahli-ahlinya, gitu kan? Ada pakar-pakarnya. Nah, kita kira kita bisa jadi pakar nih. Kita bikin kanal kita sendiri ke Tuhan. Wah, hancur kita. Hancur. Kita jadi Tuhan-Tuhan swasta ini, bukan badan usaha milik Tuhan. Gitu. Kita jadi cahaya-cahaya swastanya Tuhan, gitu. Cahaya-cahaya yang bahkan redup sebelum menerangi gitu. Nah, jadi husnul khotimah itu satu cuma datang dari Tuhan. Tidak ada yang pasti. Kita selalu perlu pada pertolongan Allah Subhanahu. Kita selalu perlu pada cahayanya Allah Subhanahu. Bahkan untuk alam goib pun seperti itu. Dan di antara cara Tuhan untuk menyebarkan cahayanya itu adalah dengan cahayanya para nabi dan rasulnya. Dan cahaya yang paling sempurna, kita masuk ke pertanyaan terakhir, itu adalah Nur Muhammad itu. Itulah cahaya yang bahkan lebih dahulu benar daripada langit dan bumi. Gitu ya. Jadi makhluk pertama yang sempat kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Cahaya yang bahkan persebarannya itu dari hujung ke hujung sampai ke yang paling rendah. Gitu. Cuma memang lawannya Nur Muhammadi ada nar, iblisi. Nur ada nar. Nah, narnya iblis ini juga dari ujung ke ujung juga. Jangan kira udah di samawat udah nggak ada lagi nih narnya iblis ini, enggak. Aksesnya sampai ke sana juga. Meskipun memang Nur Muhammad itu akan selalu lebih kuat. Nur Muhammad itu saking kuatnya, kalian ingin mematikan cahayanya, tapi Allah mutimmu nurihi. Allah yutimmu nurihi. Allah yang akan terus menyempurnakan nur itu. Gitu. Bahkan jika kita ingin memadamkannya. Jadi Nur Muhammad itu memang, itu yang disebut nanti mau sebagian mufasir sebagai al-misbah kemudian. Gitu ya. Itulah pelita. Gitu ya, yang menerangi semuanya gitu. Di ayat berikutnya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin Iya, misbah. misbah al misbahu Fi izujaja. Ya, gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa direspon, mudah-mudahan bisa saya pahami pertanyaannya, mudah-mudahan juga bisa membantu perjalanan intelektual maupun spiritualnya. Mudah-mudahan kita semua bisa terus berada dalam peredaran cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berada dalam tuntunan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu semuanya, mudah-mudahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Umu, bahwa kita itu bisa mendapatkan husnul khotimah. Insyaallah. Terima kasih banyak, Ustaz Nazir, atas pemaparannya. Masya Ini Allah. udah semua ya? Hah? Gimana, Mas? Oh, ternyata di chat itu ada ya pertanyaan-pertanyaan Iya, ya. di Mungkin chat, mungkin di chat ada Mas El pertanyaan-pertanyaan. di ini kali ya, di screenshot atau di gimana, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gimana Siap-siap. tuh? Nanti saya screenshot Ah, pertanyaan-pertanyaannya ini. Nanti ah, mungkin bisa juga saya share di grup ya, Ustaz ya. siap. Sebentar saya Makasih banyak. izin Ya, makasih banyak. screenshot dulu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah selalu konsisten untuk hadir di kajian ini. Insya Allah besok juga kita akan eh, rutin lagi untuk besok, yaitu adalah kajian surat Al-Fatihah. Kita doakan semoga Ustaz Hazir selalu sehat sehingga bisa membersamai kita bersama. Mohon maaf, ini juga kayaknya sinyalnya agak sedikit gangguan hari ini. Jadi beberapa kali ada putus-putus. Mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ustadz, ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini kan cahaya ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa kita serap ilmu ini. Mudah-mudahan kita sebagai cermin ini juga
tidak banyak debu-debu lah gitu yang menempel di dalam cermin kita ini, sehingga pelan-pelan kita bersihkan debu-debu ini supaya ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kajian ini bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bukan hanya euforia semata lah gitu. Ketika kita dengarkan kita seolah ini, tapi ketika Zoom ini kita end lalu kita lupa lagi gitu dengan ini. Semoga ini bisa seperti yang Mas Hazir sampaikan tadi ya, kita menjadi avatar-avatar itu, kita saking seringnya berbuat baik, maka yang datang kepada kita juga kebaikan. Mulai dari yang sering-sering kita lakukan, yang dalam keramaian, sholat segala macamnya, sampai yang dalam kesendirian itu kita juga malu untuk berbuat buruk. Kan ada sebuah quotes itu yang sangat dalam sekali menurut saya, bahwa tahajud itu adalah, kenapa tahajud itu tidak ada azan ya, karena tahajud itu eh, invite langsung dari Allah. Mudah-mudahan kita uh, di invite ini langsung dari Allah gitu ya, tidak perlu lagi untuk disuruh-suruh. Kebaikan itu sepertinya seperti Ustaz Hazir tadi sampaikan ya, sepertinya untuk berbuat baik itu tidak perlu lagi disuruh-suruh, langsung kita laksanakan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Hazir. Semoga selalu sehat. Sampai bertemu lagi di kajian besok ya. Di jam yang sama, pukul 5.30. Semoga Bapak Ibu juga selalu dalam keadaan sehat karena musimnya sedang pancaroba ini. Sedang musim hujan ya. Dan kita aktivitas-aktivitas eh, mau gimana lagi gitu ya, kadang-kadang harus dengan melewati hujan itu ya, akhirnya kehujanan juga. Tapi mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu kuat, jangan lupa selalu eh, mem- makan makanan bergizi, olahraga dan sebagainya, supaya kita juga selalu dalam keadaan yang fit ya, sehingga aktivitas-aktivitas kita, aktivitas-aktivitas baik kita juga selalu berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, sekali lagi mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Izin Terima pamit. kasih Ustaz Nazir. Terima kasih banyak. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita kan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memiliki